Baiklah, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian kerjasama dalam negeri, yaitu antara Universitas Mercubuana dan Universitas Pakuan Bogor. Penelitian saya berjudul Faktor Penentu Perilaku Pekerja Bukan Penerima Upah dalam mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dengan pendekatan teori perilaku berencana yang rasional dan terbatas yang diperluas atau bahasa Inggrisnya Monthly Rational Plan Behavior Theory. Saya, Dr. Insinyur Syartono MM, kemudian anggota saya adalah Dr. Insinyur Agustinus Haryadi Joko Purwanto MSc, kemudian partner kami dari mitra yaitu Dr. Insinyur Suprihanan MM. Kalau kita perhatikan apa sih yang melatar belakangi penelitian ini, kita tahu bahwa jumlah pekerja yang penerima upah sektor pekerja informal atau pekerja penerima upah PU di Indonesia itu mencapai 42 jutaan. Dan sudah ada 40 juta orang atau 96,26% yang menjadi peserta BPJS. Tentunya mereka di-provide oleh perusahaan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kita tahu bahwa di Indonesia itu ada pekerja penerima upah, ada juga penerima bukan penerima upah atau BPU, yaitu pekerja informal. Jumlahnya cukup besar, yaitu 43 jutaan. Dan yang tergabung dalam BPJS Ketenagakerjaan itu baru 4 jutaan. Satu rasionalitas yang sangat lebar gapnya antara bukan penerima upah atau BPU dengan pekerja penerima upah atau PU. Nah, tentunya ini menjadi pembelajaran buat para mahasiswa bahwa fenomena model seperti ini ternyata terjadi di tengah masyarakat, sehingga kita sebagai akademisi perlu menginvestigasi sebetulnya kenapa kondisi ini bisa terjadi. Kalau kita berbicara tentang literatur ya, sudah banyak yang mengeksplor faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana partisipasi seseorang di dalam skema jaminan sosial. Tetapi ternyata terdapat kesenjangan yang signifikan untuk memahami faktor-faktor perilaku spesifik yang khususnya mempengaruhi pekerja sektor informal di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Kita tahu bahwa sudah banyak model-model tradisional yang digunakan untuk melakukan pendekatan, yaitu teori perilaku berencana atau teori plan behavior theory yang mengasumsikan rasionalitas tanpa batas dalam mengambil keputusan yang mungkin tidak mencerminkan proses pengambilan pekerja sektor informal yang sering beroperasi di bawah rasionalitas terbatas tadi. Nah, untuk mengatasi keterbatasan dari model yang ada, penelitian ini mencoba untuk mengusulkan penggunaan teori perilaku berencana dengan rasional terbatas atau TBR-TB. Kita tahu bahwa teori boundedly rational plan behavior ini mengintegrasikan konsep rasional terbatas yang mengakui bahwa individu yang memiliki sumber daya kognitif yang terbatas dan dipengaruhi oleh rasional yang subjektif, sehingga pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang lebih realistis untuk memahami proses pengambil keputusan pekerja sektor informal terkait dalam BPJS Ketenagakerjaan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah satu, apakah sikap itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap rencana rasional terikat untuk berpartisipasi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja informal. Kemudian, apakah norma subjektif, apakah kontrol perilaku, apakah pengetahuan, apakah sikap,
itu akan memberikan pengaruh terhadap para pekerja informal di dalam partisipasi pada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, tentunya ini adalah satu penelitian menarik karena ada 9 rumusan masalah dan nanti terkait dengan perkuliahan penelitian ini menjadi sangat sangat menarik karena kita bisa melihat bagaimana teori teori boundedly rational plan behavior itu bisa memiliki kekuatan yang berbeda kalau kita bandingkan dengan teori konvensional yang TPB yang seringkali digunakan. Nah, di dalam penelitian ini kita mencoba menguji ada 9 hipotesis yang nanti kita bisa melihat bagaimana faktor-faktor seperti sikap, kemudian norma subjektif, kemudian kontrol perilaku, pengetahuan, kemudian rencana rasional terikat, itu berpengaruh positif terhadap partisipasi kerjaan bagi para pekerja informal. Kemudian juga bagaimana hasil attitude, kemudian norma subjektif, kemudian kontrol perilaku, dan juga pengetahuan itu bisa memiliki peran di dalam mendorong para pekerja informal untuk terlibat di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Ini adalah kerangka berpikirnya. Jadi seperti dilihat tadi ada 9 hipotesis dan nanti kita akan uji hasilnya seperti apa, dan metodologi yang kita gunakan dalam penelitian ini adalah merupakan penelitian kuantitatif. Kemudian kita melakukan survei dengan pengolahan data menggunakan teknik analisa Smart PLS. Lokasi respondennya ada di wilayah Jabodetabek, kemudian pelaksanaannya sudah mulai Desember 2023. Kemudian teknik pengambilan sampelnya adalah dengan metode non-probability sampling. Dan kami memilih confidence sampling karena dari sekian sampel yang kita ambil, mana yang paling sesuai dengan kriteria yang kita tentukan. Kemudian populasi yang kami pilih adalah seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah Jabodetabek. Kemudian kita tahu bahwa jumlah indikator dari kriteria ada 25, kemudian kita menggunakan teorinya Silver, kemudian kita kalikan 5, karena pilihannya 5 sampai 10, kita pilih yang 5, kemudian data yang kita tetapkan adalah jumlahnya 132 orang. Dan ini adalah hasil penelitian yang kami lakukan. Kalau kita perhatikan di sini, secara hubungannya itu sebetulnya masing-masing seluruh hipotesis itu sebetulnya positif, hanya saja memang banyak yang tidak signifikan dalam penelitian. Tapi ini justru menarik, karena kenapa ini menarik? Karena di dalam riset yang bagus, para mahasiswa harus memahami, dalam penelitian yang penting adalah kejujuran. Bagaimana kita mendapatkan data, kemudian bagaimana kita mempresentasikan data. Tidak harus semuanya itu harus signifikan. Dalam penelitian ini tidak signifikan, dan kalau kita perhatikan dari kesimpulan yang kita susun, bahwa hubungan antara sikap dan rencana rasional terbatas itu tidak signifikan, meskipun kecenderungannya adalah hubungannya positif. Di sini bisa dijelaskan bahwa ternyata sikap ini tidak secara langsung mempengaruhi rencana rasional terbatas untuk berpartisipasi dalam BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian hubungan antara norma subjektif dengan rencana rasional terbatas adalah tidak signifikan juga, di mana norma subjektif menunjukkan kecenderungan hubungan, tetapi tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi rencana rasional terbatas. Kemudian kalau kita melihat hubungan antara kontrol perilaku terhadap rencana rasional terbatasnya sendiri, ternyata juga tidak signifikan. Nah, di mana persepsi kontrol terhadap perilaku itu ternyata tidak mempengaruhi
secara signifikan terhadap rencana nasional terbatas. Nah, tapi kalau kita perhatikan hubungan antara pengetahuan dan rencana nasional terbatas itu ternyata signifikan. Ini menarik karena pengetahuan itu memiliki pengaruh yang sangat baik dan kuat terhadap rencana nasional yang terbatas. Artinya apa? Artinya sebetulnya seseorang dengan pengetahuan yang semakin tinggi, besarnya manfaat yang diperoleh, itu akan mendorong orang untuk mau terlibat berpartisipasi di dalam BPJS Tenaga. Kemudian hubungan antara rasional terbatas dan partisipasi juga tidak signifikan. Walaupun sudah, tapi sebenarnya hubungannya ada, tetapi tidak signifikan. Kemudian hubungan antara sikap, kemudian partisipasi, itu signifikan. Dan di sini bisa kita melihat bahwa sikap memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap partisipasi para pekerja informal untuk mau berpartisipasi dalam BPJS Tenaga. Kemudian hubungan antar pelaku dan juga partisipasi juga tidak signifikan. Walaupun kecenderungannya itu ada hubungan, tetapi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap eh, partisipasi untuk menjadi peserta BPJS Tenaga. Nah, tentunya saran dari penelitian ini adalah satu, tadi kita melihat begitu banyak hal yang tidak memberikan pengaruh signifikan. Tentunya perlu penelitian selanjutnya untuk melakukan eksplorasi yang lebih dalam tentang faktor-faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah atau kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi sikap dan norma seperti itu proses norma terhadap aktivitas kerjaan. Kemudian penekanan dalam konteks sosial yang lebih spesifik untuk memahami sebetulnya pengaruh norma seperti dalam kelompok dengan norma yang itu yang seperti apa, itu yang harus bisa dilihat lebih lanjut. Kemudian eh, para peneliti selanjutnya tentunya juga bisa menggunakan satu model mediasi yang mengeksplorasi bagaimana sebetulnya pengetahuan dapat memediasi hubungan antara sikap, norma sejati, perilaku, dan rencana rasional yang terbatas. Dari penelitian ini, implikasi manajerial yang kita peroleh adalah satu, penelitian ini mampu meningkatkan pengetahuan pekerja informal tentang manfaat kerjaan melalui kampanye edukasi dan sosialisasi yang efektif dapat harapannya dapat meningkatkan partisipasi mereka. Kemudian program-program yang bertujuan untuk meningkatkan sikap positif terhadap kegiatan kerjaan seperti testimoni dari peserta yang sudah merasakan manfaat dapat meningkatkan partisipasi. Kemudian juga memberikan lebih banyak peluang dan mengurangi hambatan untuk partisipasi pekerja informal di dalam program BPJS Tenaga yang dapat membantu mengatasi kendala konflik yang dirasakan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya berharap cerita ini bisa bermanfaat untuk para stakeholder yang memiliki keterkaitan dengan BPJS Tenaga dan tentunya para pekerja informal. Semoga ini juga bisa memberikan manfaat kepada para mahasiswa untuk memahami secara spesifik bagaimana memahami konsep teori, kemudian juga mengambil teori mana yang paling tepat di dalam kita melakukan sebuah riset. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.